Oke, itu ya. Jadi prinsipnya itu silahkan nanti bergumul sendiri, bisa juga ditanyakan. Karena sekarang berkaitan dengan tanah, saya membahas tanah-tanah yang atau teritorial yang terkena dakwaan pembunuh atau pembunuhan gitu. Yang pertama di Kejadian 4, ya, teman-teman saya sudah sering membahas juga pembunuhan Habel gitu. Jadi pembunuhan Habel ini itu disebut pembunuhan pertama, dan kita sudah punya kurikulum pengakuan dosa tentang pembunuhan pertama, seingat saya sudah ada. Jadi artinya dosa leluhur tentang pembunuhan, walaupun kita bukan keturunan Kain ya, tapi teman-teman saya rasa punya leluhur yang pernah bunuh gitu. Tidak mungkin tidak ada. Sejauh ini pasti semua orang punya leluhur yang pernah bunuh. Oke, kemudian di sini prinsip yang saya dapat adalah, ini saya coba simpulkan gitu ya. Dari ayat 10 dia berkata, ini Tuhan berkata ya, apa yang telah kamu lakukan? Suara darah saudaramu menjerit kepadaku dari tanah. Jadi kalau suatu tanah itu terkena darah pembunuhan, darah manusia, tanah itu menjadi LG, ada legal groundnya, menjerit dari tanah. Ada suara, ada. Padahal ini kayaknya saya nggak tahu, ini kita menafsirnya akan bagaimana. Apakah personanya Habel ada di tanah, gitu ya? Ternyata itu bukan persona dalam pemahaman kita sosok ya, tapi diwakilkan dengan darah. Jadi kalau ada darah manusia tertumpah di tanah dengan pembunuhan, itu ada penandanya. Jadi states properties, suatu benda itu punya properties, punya sifat darah. Nah, sifat darah ini saya nggak tahu ini real person atau personifikasi, tapi secara kalimat darah itu dipersonifikasi, menjerit kepada Tuhan, mendakwa. Ceritanya apa? Ya mendakwa. Mendakwa siapa? Pembunuhnya, Kain. Makanya Kain dikatakan punya dakwaan pembunuhan. Kain sangat ketakutan. Nanti kalau aku pergi, nanti orang bunuh aku. Gitu ya. Dia punya ketakutan itu. Makanya Tuhan beri tanda taf di dahinya, jidatnya. Kemudian saya pernah baca ini kitab non kanonik ya, tentang kematian Kain gitu. Jadi tentang Lamek. Jadi Lamek itu anak cucu Kain, membunuh Kain. Dia buta, dia pemanah. Kemudian cucunya, mbah itu ada kijang, dia panah lah. Ternyata yang dia panah itu bukan hewan, tapi Kain, leluhurnya sendiri. Makanya dia Lamek mengucapkan, kalau Kain dibalas 7 kali lipat, jadi karena kan dia ketakutan sebenarnya. Lamek ketakutan karena dia membunuh Kain yang punya tanda. Barang siapa bunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi ternyata Lamek yang bunuh Kain. Makanya dia ngomong, kalau kepada Kain didakwa 7 kali lipat, siapa yang bunuh aku didakwa 7 kali 7. Itu ancaman supaya orang-orang itu yang ngerti dia bunuh Kain tidak membunuh dia. Silakannya itu kan omongannya dia sendiri ya. Kalau yang kepada Kain kan dakwaan Tuhan. Nah sekarang dia tidak punya Tuhan di situ. Omongannya dia sendiri. Karena takut. Ya, tapi itu non kanonik ya. Jadi kalian nggak akan temukan di kitab kanon. Artinya itu tradisi Jewish. Kira-kira memberi penjelasan di kenapa Lamek ngomong 7 kali 7. Nanti ditafsir agak sulit itu, nggak ada kitab tafsirnya itu penjelasan kenapa dia ngomong 7 kali 7. Tapi saya coba cari di tradisi Yahudi ada kisah-kisah itu. Kemudian kalau dari sini berarti tanah yang mendapat tumpahan darah itu, ini sebutan saya ya. Jadi sebutan tanah darah itu nggak ada di PL, hanya ada di PP Hageldama. Tapi ini saya coba generalisasi ke semua tanah yang berhubungan dengan darah. Jadi tanah yang pernah kena darah ini ada tanah darah, kemudian ada dakwaan hukum tuntutan balas dari korban yang tertumpah di situ kepada pembunuhnya. Nanti ada lagi ayat yang kedua.
Nah, prinsipnya tanah yang pernah kena tumpahan darah manusia itu tanah darah. Nanti kalau teman-teman perhatikan di dunia saat ini, kalau ada tempat yang kecelakaan, artinya ada darah yang tertumpah, kenapa selalu jadi angker gitu. Ada mistis-mistisnya gitu. Jadi tempat yang sering kecelakaan jadi tambah sering kecelakaan. Entah itu auto self prophecy atau self fulfilling prophecy atau bagaimana, atau karena secara teknis memang itu lokasi yang mudah kecelakaan. Jadi ada dua versi ya. Secara teknis memang mudah kecelakaan di situ, secara roh memang itu tanah darah gitu. Jadi angker. Nah, kenapa angker? Berarti ada setan yang masuk. Ada setan yang duduk di situ, diam di situ. Kenapa? Karena ada darahnya, padahal dia kan kecelakaan sendiri. Berarti kalau ada setan di situ, itu bukan kecelakaan alami, itu kecelakaan pembunuhan. Kalau jadi angker itu bukan alami, pasti ada perjanjian pembunuhan. Jadi orang-orang yang mati di situ itu tumbal semuanya. Nah, ini yang kita pergumulkan, bahwa dunia ini tuh banyak sekali tanah darah. Berapa banyak korban pembunuhan. Termasuk tadi, kembali ke tadi, ada satu hal yang menarik. Misalnya ada beberapa kecelakaan yang pembunuhan itu tumbal darah gitu. Jadi misalnya ini beberapa perusahaan-perusahaan yang kendaraan ya, entah bis atau apa gitu, logistik. Ini dari kisah-kisahnya, maksudnya bisa dianggap rumor, tapi juga ini kan komentar dari orang-orang juga ya, bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini tuh seringkali melibatkan pesugihan atau perjanjian gitu ya. Jadi supaya mereka berhasil harus ada darahnya. Darahnya siapa? Ya penumpang atau pengguna jalan yang lain gitu. Jadi bukan dia sendiri, bukan keluarga sendiri, tapi melalui kecelakaan gitu. Artinya kecelakaan itu tuh pembunuhan sebenarnya, bukan kecelakaan murni alam, itu enggak, itu pembunuhan, ada skenario nya. Nah, makanya jadi angker. Jadi ya, saya coba menganalisanya begitu. Jadi pembunuhan yang seperti itu, yaitu masuk kategori tanah darah. Itu bukan alamiah, itu pembunuhan. Memang dibuat supaya terjadi kecelakaan. Ini bukan manusia yang buat, tapi roh ya. Makanya kadang ada kecelakaan yang sopirnya bilang, aku tadi lihat orang lewat kok, makanya aku ngerem terus belok. Padahal curang dia. Mati dia. Atau nggak mati ya masih bisa cerita, berarti nggak mati. Tapi intinya begitu. Ada skenario kecelakaan yang membuat orang mati supaya darahnya tertumpah di situ. Nah, itu versi pertama, di contoh ya, yang dari kisah Habel dan Kain.